Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman dengan saya Arif Rahman Hakim atau Sikidal ARH di channel YouTube BSP Talk. Para sahabat, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, semangat menjalankan aktivitas sehari-hari dan meraih kesuksesan serta senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini saya akan berbagi cerita tentang pengalaman saya jalan-jalan ke Malaysia tahun 2012. Saya belum pernah ke Malaysia dan sudah lama memendam keinginan jalan-jalan ke negeri jiran tersebut. Keinginan saya menginjakkan kaki di Malaysia akhirnya terwujud pada tanggal 25 hingga 26 Agustus 2012. Seorang sahabat saya, Jamal Abdillah Bogis, yang tinggal di kota Batam, Kepulauan Riau, bersedia menemani saya ke Malaysia dengan catatan saya berangkat dari Batam. Oke, saya setuju. Jamal telah lama menjadi pemandu wisata dan pernah beberapa tahun bekerja di Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Myanmar, dan Darussalam. Pada hari Sabtu 25 Agustus 2012 sekitar pukul 6.15 pagi, saya berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng dengan pesawat Lion menuju ke Bandara Hang Nadiem, Batam. Sekitar pukul 7:30 pagi, saya sampai di Bandara Hang Nadiem. Saya lantas ke pelabuhan Batam Center dan bertemu dengan Jamal. Pukul 9 pagi, kami naik kapal feri ET Indomaster 3 jurusan ke pelabuhan Setulang Laut, Johor Bahru, Malaysia. Sepanjang perjalanan, Jamal bercerita tentang pengalamannya sebagai pemandu wisata freelance yang ditekuninya sejak 15 tahun silam. Sekitar 2 jam kapal telah sampai di pelabuhan Setulang Laut Johor Bahru, Johor, Malaysia. Siang itu tidak banyak wisatawan dari Indonesia yang ke Johor Bahru. Saya sempat deg-degan ketika memasuki ruang imigrasi di pelabuhan Setulang Laut karena khawatir mendapat banyak pertanyaan. Namun untunglah apa yang saya khawatirkan tidak menjadi kenyataan. Saya cuma ditanya kemana tujuan dan saya jawab mau jalan-jalan ke Kuala Lumpur. Dari pelabuhan Setulang Laut, saya dan Jamal naik taksi menuju ke Terminal Larkin, Johor Bahru. Di Terminal Larkin, kami makan siang. Jamal menawari saya menyantap menu India, tapi saya menolak. Saya lebih suka memilih masakan Melayu. Setelah sekitar setengah jam beristirahat di Terminal Larkin, kami lalu naik
bis durian burung yang bertingkat 1. Dari Larkin ke Kuala Lumpur sekitar 5 jam dan akan istirahat di 2 tempat, begitu kata Jamal kepada saya. Bis durian burung perlahan meninggalkan terminal Larkin, kemudian menuju ke jalan tol. Di sepanjang perjalanan di kanan kiri jalan tol terlihat pemandangan perkebunan kelapa sawit. Perjalanan terasa tidak menjemukan karena Jamal pintar berceloteh. Lagi-lagi dia menceritakan pengalamannya selama menjadi pemandu wisata yang dibumbui dengan humor menyegarkan. Saya tak sempat meladeni obrolannya karena tertidur kecapean. Entah berapa lama saya tertidur, ketika Jamal membangunkan saya. Kita istirahat sebentar di simpang Renggam Johor, kata Jamal. Saya bersama para penumpang lainnya turun. Sebagian besar penumpang ke toilet, lalu ke minimarket dan warung makan. Jamal menawari saya makan nasi. Gak usah Bang Jamal, saya masih kenyang. Kita minum kopi saja, kata saya. Kami memesan kopi, lalu mengambil tempat duduk di taman persis di depan bis durian burung parkir. Di tempat itu juga terparkir belasan bis jurusan berbeda-beda. Saat itu pukul 16 waktu setempat. Teman-teman, saya lanjutkan ceritanya. Sekitar setengah jam di tempat peristirahatan tersebut, terdengar pengumuman dari pengeras suara yang meminta semua penumpang bus durian burung jurusan Kuala Lumpur naik ke bis. Saya bersama para penumpang segera naik ke bis. Supir mengecek satu persatu penumpang dan setelah dipastikan semuanya telah berada di dalam bis, ia lalu menjalankan bis dan lagi-lagi melewati jalan tol. Matahari telah tenggelam dan bergantilah malam. Tiba-tiba di daerah Senawang, Negeri Sembilan, bis berhenti. Supir turun, saya berpikir mungkin dia mau buang air kecil di tepi jalan. Sekitar 15 menit dia naik ke bis dan meminta semua penumpang turun karena bis mogok, terjadi kebocoran bensin. Semua penumpang termasuk saya turun dari bis dan melihat tempat bensin bocor. Dengan bahasa Melayu yang saya mengerti, supir minta maaf atas musibah ini dan dia mengusahakan mencarikan bus lain untuk mengangkut kami. Mendengar penjelasan itu, sebagian besar penumpang menjadi panik. Saat itu pukul 8 malam, kepanikan kami bertambah karena beberapa bis yang dicegat supir bus durian burung tak mau berhenti. Waduh, baru kali ini aku piknik bisnya mogok, kata Jamal sambil tertawa. Saya cuma nyengir. Tepat pukul 9 malam, sebuah bis berhenti dan sang supir yang orang India dengan ramah mempersilahkan kami naik ke bis. Kami tak perlu membayar. Saya bernapas lega dan berdoa semoga bis yang kedua ini nggak mogok. Bis melaju dengan kencang dan sejam kemudian kami tiba di terminal Pudu Sentral.
Kuala Lumpur. Saya dan Jamal kelaparan dan kami mencari makan di lantai 2 terminal. Beruntung ada 2 warung yang masih buka. Kami memesan nasi goreng dan dengan lahap menyantapnya. Jamal bertanya tentang rencana saya malam itu. Saya menjawab, kita keliling Kuala Lumpur dengan berjalan kaki. Gak perlu naik taksi atau bis. Jamal terkejut. Nanti kamu kecapean, kata dia. Bersamamu aku gak kenal capek, Mal, jawabku bercanda. Setelah cacing-cacing di dalam perut gak bernyanyi, saya dan Jamal meninggalkan terminal Pudu Sentral dan dengan berjalan kaki kami menuju ke pasar Jalan Petailing yang berada di kawasan Chinatown. Kawasan itu ramai sekali, banyak turis mancanegara yang berbelanja. Tapi Chinatown di Kuala Lumpur ini masih kalah ramai dengan Chinatown di Singapura yang pernah saya kunjungi beberapa tahun yang silam. Di pasar Jalan Petailing saya cuma beli gantungan kunci untuk oleh-oleh. Kami hanya sekitar setengah jam mengelilingi pasar Jalan Petailing, lalu berjalan kaki menuju ke Menara Kembar Petronas. Saya nggak tahu berapa kilometer jarak dari pasar Jalan Petailing ke Menara Kembar Petronas. Yang jelas, pakaian kami basah oleh keringat dan berkali-kali kami beristirahat di halte bus dan juga mampir ke Malaysia Tourism Center. Sekitar pukul 11 malam, kami sampai di lokasi Menara Kembar Petronas yang menjadi kebanggaan rakyat Malaysia. Banyak sekali turis dari berbagai negara yang berada di lokasi Menara Kembar tersebut dan bebas berfoto ria, termasuk saya dan Jamal berfoto ria. Saya dan Jamal menghabiskan waktu sekitar 1 jam di tempat itu, lalu melanjutkan perjalanan berkeliling Kuala Lumpur dengan berjalan kaki. Jamal mengajak saya ke lokasi wisata kuliner di Kampung Baru yang nggak jauh dari Menara Kembar Petronas. Dia berkata, 3 tahun lalu saya pernah tinggal di Kampung Baru ketika bekerja di sebuah restoran. Saya setahun bekerja di restoran Kampung Baru, lalu pindah kerja di Thailand, juga kerja di restoran. Saya belum jadi guide freelance. Saya mengangguk-angguk mendengar ucapan Jamal. Jamal kemudian mengajak saya melewati bekas tempat kosnya yang dekat dengan wisata kuliner tersebut. Warung-warung di Kampung Baru buka 24 jam dan menawarkan aneka makanan dan minuman khas Malaysia. Saya dan Jamal hanya memesan kopi dan orange juice. Kami nggak berminat makan karena masih kenyang. Warung-warung dipenuhi anak-anak muda yang ngomong dalam bahasa Melayu, bahasa Inggris, dan bahasa India. Nanti kita ke perkampungan Indonesia, juga masih di Kampung Baru, nggak jauh dari sini, kata Jamal. Kita begadang di sana sampai subuh, lalu ke Johor Baru, sambungnya. Di perkampungan Indonesia,
kami nongkrong di restoran Padang. Pukul 2 dini hari, saya menyantap soto, lalu tidur bergantian di restoran itu. Menjelang subuh, kami meninggalkan restoran, lalu naik taksi menuju ke terminal Bersepadu Selatan di Kuala Lumpur. Terminal baru yang beroperasi sebulan lalu. Kami naik bis jurusan Terminal Larkin. Di bis, saya dan Jamal tidak lagi ngobrol ngalor ngidul. Kami kecapean dan tertidur. Perjalanan dari Kuala Lumpur ke Terminal Larkin hanya 3 jam karena jalanan sepi. Dari Terminal Larkin kami naik taksi menuju ke pelabuhan Setulang Laut. Pukul 12 siang waktu setempat kami naik kapal feri meninggalkan Malaysia menuju ke Batam. Setelah istirahat beberapa jam di Batam, saya terbang ke Jakarta dengan Garuda. Sungguh liburan yang menyenangkan dan berkesan di Malaysia. Mungkin teman-teman juga pernah liburan atau punya pengalaman menarik di Malaysia, silakan berbagi cerita. Nah, itulah teman-teman kisah pengalaman saya dan Jamal piknik ke Malaysia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.